Selamat datang di channel YouTube Panen Asset Management. Hari ini bersama saya Rudianto akan membahas market update bulan Februari 2021. Sebelumnya kami telah menyiapkan 5 video yang membahas tentang isu-isu terkait pasar modal di bulan Februari 2021. Yang pertama mulai dari harga reksadana fixed income dan obligasi yang turun di bulan Januari, penyebabnya apa dan kira-kira ke depan seperti apa. Yang kedua adalah tentang pasien COVID-19 menembus 1 juta. Bagaimana dampaknya terhadap pasar modal dan ekonomi. Kemudian yang ketiga, euforia investor lokal bagaimana di tengah musim ARB massal. Apakah akan terus berlanjut atau investornya pada kapok seperti itu. Kemudian yang keempat, Joe Biden sudah menjabat ya dari bulan Januari, sekarang sudah hampir 1 bulan. Bagaimana harapan pasar ya, apa saja kebijakan yang sudah dia ambil seperti itu, dan bagaimana view kami terhadap kebijakan dia terhadap pasar modal. Dan yang kemudian yang poin kelima adalah sempat ada isu mau tapering lagi di 2021. Isu tapering itu pernah muncul di 2013 sebentar, habis itu tidak tapering. Kemudian di 2019-20 terjadi tapering di US. Nah, sekarang apakah akan terjadi lagi, dan tapering itu apa sebenarnya? Nah, dari topik-topik yang sudah saya kemukakan, kemudian saya rangkum. Kira-kira kedepannya yang menjadi pertanyaan investor adalah bagaimana sampai dengan akhir tahun 2021 ini. Sentimen positif apa saja yang berpeluang mengangkat kinerja pasar modal. Jadi untuk 2021 ini kami melihat bisa saja ada earning surprise ya, perbaikan kinerja laporan keuangan. Mungkin akan sangat kelihatan itu adalah sektor komoditas. Harga sawit, harga batu bara, harga logam itu mengalami kenaikan di tahun 2020, tepatnya mulai akhir tahun. Jadi seharusnya untuk kuartal 4 dan mungkin juga kuartal 1 2021 ini, laporan keuangan terkait sektor tersebut itu akan cukup bagus. Ya, produksinya mungkin sama atau turun sedikit, tapi harganya kan tidak signifikan. Jadi harusnya penghasilannya akan bertambah. Nah, pada saat itu dipublikasi, bisa saja menjadi suatu ekspektasi yang positif. Kemudian untuk perbankan menurut kami juga mungkin akan ada surprise ya. Jadi perbankan itu biasanya melakukan semacam provisi ya, atau mereka melakukan kayak semacam antisipasi kalau ada kredit macet, itu persennya agak besar. Karena ekonomi betul terdampak tapi masih berjalan, bisa saja kredit-kredit yang mereka berpikir macet itu bisa saja ternyata tidak macet. Nah, jadi mungkin saja untuk 2021 ini ketika kredit tersebut yang tadi jadi pikiran macet ternyata tidak macet, itu membuat laba bersihnya meningkat. Tapi kalau untuk 2020 seharusnya akan mengalami penurunan, tinggal penurunannya sesuai ekspektasi pasar atau tidak. Nah, untuk sektor-sektor yang lain itu memang sangat tergantung. Jadi sekarang juga banyak emiten tidak melakukan target secara spesifik, kecuali yang mungkin sektor-sektor konstruksi yang sudah mendapat kontrak dari pemerintah seperti itu. Ya. Tapi secara spesifik komoditas dan mungkin juga perbankan. Laporan keuangan di kuartal 1, 2, atau 3 tahun ini diharapkan bisa ada surprise yang positif. Nah, kemudian secara valuasi ya, karena penurunannya sangat dalam pada bulan Januari kemarin, beberapa saham blue chip itu sudah murah ya. Beberapa turunnya cukup dalam. Karena penurunan kemarin kami lihat bukan karena kepanikan pasar, tapi karena force sell. Jadi orang meminjam uang dengan fasilitas margin atau T+, tidak bisa bayar, sekuritasnya melakukan force sell. Nah, force sell itu biasanya dia lakukan dengan harga langsung minus 7%. Jadi itu menyebabkan harga-harga saham itu dilego dengan murah. Bukan karena ada situasi yang jelek, karena pinjamannya nggak bisa dibayar. Sehingga investor asing ataupun investor lokal yang menunggu di samping harusnya akan melakukan pembelian. Nah, secara teknikal ya, di akhir Januari itu menurut kami juga sudah jenuh jual ya, atau bahasanya oversold secara teknikal. Jadi harusnya di awal Februari ini akan ada rebound. Mudah-mudahan reboundnya bisa berlangsung selama bulan Februari dan sampai dengan akhir tahun kami harapkan ada kenaikan. Untuk target IHSG, Panen Aset masih belum melakukan perubahan, yaitu di level fundamental yang wajar di 6.700. Jadi kalau misalnya dihitung dari akhir tahun lalu penutupan di level 59,
kemudian dengan asumsi IHSG sampai dengan akhir tahun bisa mencapai 6.700, berarti potensi kenaikannya sekitar 12%. Jadi mudah-mudahan kinerja reksadana yang berbasis saham tahun ini bisa kurang lebih sama atau diharapkan lebih besar daripada angka tersebut. Banyak investor lokal atau calon investor itu masih antri. Mungkin sebagian dari mereka sudah masuk dari kemarin, sudah buka rekening, sedang menunggu dengan sabar harga saham terkoreksi dalam. Minat orang untuk membuka rekening saham itu masih kuat. Ya, apalagi sekarang ekonomi saya lihat juga berjalan, mungkin tidak dengan kecepatan penuh, tapi dengan kecepatan yang dibatasi. Tapi orang mungkin punya penghasilan, jadi penghasilan tersebut orang merasa ingin mengembangkan, salah satunya dengan cara di pasar modal. Bahwa investor-investor yang kemarin kena ARB massal tersebut, yang kena mungkin for sale tersebut, tidak semuanya menyerah. Ya mungkin sebagian dari mereka menyerah karena sudah terlanjur rugi banyak, atau mungkin menggunakan uang-uang pinjaman sehingga kesulitan. Tapi mungkin sebagian dari mereka juga jadi belajar, oh ternyata investasi saham itu ada resiko-resikonya seperti ini. Nah, jadi kedepannya mereka akan lebih bijaksana dalam melakukan pemilihan saham, dan kalaupun mereka melakukan spekulasi, mereka mungkin akan lebih mengerti batasan-batasan seperti apa yang harus mereka lakukan. Nah, jadi dengan 5 faktor ini, ya, dan juga kita harapkan pasar modal terutama dari investor asing bisa melakukan net buying di Indonesia terus-menerus. Seharusnya IHSG masih akan mengalami penguatan, dan kami memperkirakan harga wajarnya sekitar 6.700 pada akhir 2021.